musim Covid ini ya susah ya bro, pola-pola. Sebarang repot. Kerja angel, dagang ra payu-payu. Ya toh? Ya bro. Itu bagi mereka. Nah bagi saya B aja sih aku. Karena aku ora kerja. Ya bari rebahan kok. Loh, sangat tidak berdampak. Kok video sing kemarin kan? Video sing kemarin kan bahas. Iya. Jadi gue tak terdampak. Sangat tidak berdampak. Makanya gue satu-satunya manusia yang tidak terdampak oleh PPKM yang ini ya. Sok tegar aja. Sok tegar. Pemerintah kena ora melu bingung ngurusi aku. Siji lah yang mentas sama bingung. Wes, mentas siji kan lumayan. Dari beberapa juta musisi tok. Sing lulus. Ya. Tapi ora bro, apa jenenge iki? Akeh ya seperti pembahasannya awake dhewe sing wingi-wingi. Jadi akeh tangga-tanggane dhewe, akeh kanca-kancane dhewe sing memang saat ini ku lagi kesusahan dalam tanda kutip mencari solusi kanggo ngadepi urip. Iya toh? Neng masa pagebluk koyo ngene iki, pagebluk wae lah sebetulnya pagebluk iki kan. Kayak ngono kuwi. Nah, iku cara sebetulnya dalam konteks manusia itu harus punya sistem di dalam dirinya. Nah, sistem kuwi kudune piye, Bro, menurut? Ini, nah saya sendiri, saya pribadi ya. Itu tergantung kita memilih di situ. Gini, dipukul mundur oleh keadaan atau dipaksa menetap oleh perasaan. Oh, iya. Masuk we, Ya, dipukul mundur oleh keadaan atau dipaksa menetap oleh perasaan. Jadi dalam tanda kutip ngene. Ya. Harus bijak menghadapi kenyataan. Pasti itu. Karena gini, dalam situasi yang seperti ini, tergantung bagaimana dirimu pola. Cara wong Jawa ki pola. Polamu ning kono ki bagaimana? Ken ora terpukul. Sing ndek wing ketone kok krasa penak apa wae gampang lah. Cara iki malah diputar balikke yang dikasih pandemi seperti ini terus rasa ngene gampang dadi angel. Lah iku mungkin carane ora terpukul, iku mu bagaimana? Iki ora langsung mundur, ora mundur aman lah. Tapi bisa tetap los. Nah, iku kembali ke dipaksa menetap oleh perasaan iku mu. Perasaanmu bagaimana nih kono? Iso menerima ora syukur ora? Iki ibaratnya iki gimana ya? Buktike seberapa besar syukurmu sing ndek wingi dikai gampang saiki malah rada diperumit ki kowe iso syukur ora? Balik ke keadaanmu iso. Lah iku mu iso ora? Karo ngopi sik, Bro. Oh nggih, siap. Kekeselak. Memang secara konteks umum secara umum atau global orang kita itu masyarakat kita itu lebih cenderung kepada pasti bisa mensikapi keadaan. Tapi ada juga saat ini atau detik inilah ya katakanlah itu beberapa orang yang memang dia sudah jatuh bangun karena ini non sewu loh ya udah 2 tahun jalan ya kan. Udah 2 tahun jalan ini menghadapi masa pandemi atau masa pagebluk ini iki. Nah, kuwi sudah ada beberapa dari saudara-saudara kita yang memang mungkin oke lah katakanlah mungkin maunya dia punya usaha. Kalau usahanya bangkrut, alih dengan usaha yang lain. Bangkrut juga, nggak jalan juga. Malah usaha yang lain sampai dodolan sing paling cilik wae. Iku juga nggak laku gitu loh. Nggak laku gitu kan. Itu ada loh detik ini ada yang sudah mengalami hal itu. Nah, kuwi ono gak cara nek menurut pemikiranmu atau analisis logikamu ya toh menanggulangi kait-kait tersebut. Lu kira-kira ono? Saiki contoh ngene non sewu lah ya. Mungkin pamane dekne maune wis apa jenenge dodolan pari atau gabah ya kan. Dodolan biasa njupuk tontonan gitu, mungkin njupuk truk-trukan ya kan. Nah, guru-guru masa pandemi dodolan angel. Akhirnya wis garis sak truk. Jalan ditutup sisa. Nah, jalan ditutup pisan kan tambah sanco repot iki kan guru-guru PPKM iki kan. Lah maune sak truk wis akhirnya dekne juga ndak kuat juga. Akhirnya balik sak kol. Ngalah sak kol ya kan.
Sampai sakol berjalan beberapa bulan ndak kuat juga. Akhirnya sampai 60.000 sebetulnya dia jualan sampai hanya beberapa kilo. Nah, itu menurutmu ono gak kait-kait tertentu untuk mensikapi keadaan itu sing jelas andai kata tidak sampai kepada berhasil atau cukup gitu. Kan nek wong golek duit tujuannya kan berhasil. Nek gak berhasil minimal cukup. Masih banyak kok akhirnya nek wis gak berhasil gak cukup gantung ya, Bro. Iya, Rak? Ya. Itu Gini. kait-kaitnya, Bro. Nah, kalau menurut otak komputer gitu, asik. Otak komputer. Ahli gitu. Ini Ahli alam goib. masalahnya kayak gini. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa sih. Ya, enggak boleh. Iya, kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Iki hanya gini saja. Dari awal iku mau ada yang namanya lockdown. Enggak lockdown. PSBB. PSBB. Terus lockdown. PPKM belum ada lockdown sampai sekarang. Ya, istilahnya, Oh, nah, istilahnya. itu istilah yang berbeda. Istilahnya kan Nah, seperti makanya itu. cepet Lah lockdown. ya, lockdown terus apa meneh iku? PPKM. Sebelum iku ada apa? Ya, langsung ini PPKM darurat lah. Iku hanya kita kurang paham karena dari istilah-istilahku mau digonta-ganti. Kenapa gak nak PSBB wae. Lockdown ya lockdown wae, PPKM wae. Nah, kesalahannya di situ kemungkinan. Salah, Bro. Jadi maksudku ngene. Jangan menyalahkan pemerintah tatkala membuat satu solusi. Ya karena pemerintah membuat satu solusi itu ya karena mengikuti keadaan. Tapi bukan di situ masalahnya. Ya mau yang dimaksud dengan mensikapi keadaan atau bijak mensikapi kenyataan itu eksistensinya seperti apa? Oke, jadi saya mau tak ngomong kan awake dhewe dodolan ono wong dodolan gabah, ndekne kuwi dodolan tolong truk. Bijak mensikapi kenyataan ngalah sak truk bijak mensikapi keadaan ngalah sak kol juga bijak mensikapi kenyataan. Terus ditutul. Dodolan tapi pirang-pirang kilo tok gitu. Tapi ini orang itu dalam keadaan seperti ini mentalnya bisa drop. Ya. Oleh itu enggak gantung wis. Iya, pasti drop. Pasti drop. Gantung wis bejo itu kasarnya kayak gitu. Nah, tatkala dia orang itu sudah mencapai titik bawah yang mentok, itu lek menurutmu koyo piye? Apa yang harus dia lakukan? Dari loyalitas yang seperti itu, yang tinggi, malah sekarang dikurangi. Hanya kurang Tak malah. ini cara wit pelem ya to. Goblok kabeh. Gor kae lho ya kan. Mari saya enggak terlalu gimana yo. Sama segitu. Berpikir sampai Karena memang belum pernah menjalani itu. Ya. Ya kan kayak gitu ya. Karena belum pernah menjalani itu. Jelas kan ngono ya. Jelas ya. Jadi aku ki wedi engko nak salah ngomong langsung yo kowe ora ngalami kok. Nah, kan kayak ngono lho. Itu pasti jawaban yang umum ya kan. Karena jawaban yang umum itu pasti ngono. Kowe karena gak ngalami, gak ngrasake kan kayak ngono. Ya jeneng koyo kene iki sing wingi koyo ngene malah saya turun dibatasi kok ngene. Nah, itu. Nah, aku kayak ngene, Bro. Aku duwe solusi. Pikirnya saya sih seperti itu. Saya itu punya solusi. Solusinya itu menurut saya sangat ampuh. Sangat ampuh biar kita itu kita itu tidak yang jelas gak kek kowe mau gitu, gak gerantes mikir keadaan, gak setel gitu. Dan ada tetap iman kita tetap terjaga. Saya punya keadaan, saya punya solusi. Solusinya adalah kita menerima kenyataan, kembali kepada keadaan lama, back to earth, Yes. terus back to Allah. Yes. Next. Gitu kan? Why, gitu kan. Mengapa kan harus kayak gitu ya kan? Ya, pertanyaannya gini. Dulu kita gitu. Awake dhewe iki biyen niku rungono motor kayak ngamplaku ngepit wis jos. Bener gak? Ontal jengki wis. Langar ngono kae. Ngurungono HP iki awake dhewe iki biyen ki nggo HP celulut cekutit kae telepon wis lancar. Bener gak? Dan tatkala awake dhewe tuku iku ngono HP pun juga awake dhewe juga tetap bisa komunikasi dan berhubungan baik dengan orang. Bahkan non saya ngapunten yang dulu mungkin belum ada lampu, sama kita juga tetap bisa berhubungan baik dengan orang dan tetap yang jelas kita bisa hidup. Iya kan? Ku yang ngono. Nah, maksud saya apa? Maksud saya begini, Bro. Orang manusia itu ya. Aslinya kalau dia mau kembali start ke dirinya, saya tuh tidak butuh apa-apa sebetulnya.
Oh ya saya butuh kan ya udah makan ngopi, tapi dia ngopi kayak gini udah. Lalu kita butuh hidup, yang jelas kita itu butuh hidup. Hidup untuk menjaga kelangsungan hidup itu bagaimana? Ya satu dengan kita mempunyai sistem ya toh, mempunyai sistem akal yang sehat, jasad yang sehat. Gitu. Ada salah satu ulama itu berkata ya kan, al-qalbun salim wa bijismul salim. Jadi dengan hati yang sehat itu akan menciptakan adalah sebuah jasad yang sehat. Maksudnya apa? Logis saja. Selama ini kita sudah terlalu nyaman dibikin oleh keadaan ini seperti yang saya katakan kemarin. Kita nyaman pakai mobil, ya, kita gue bensin mobil. Tanpa tahu berpikir keadaan bakal berubah sewaktu-waktu. Kita nyaman pakai motor, akhirnya kita pakai motor dan lalu kita iya kan? Kayak gitu. Dan kita harus sampai kepada titik terakhir. Kita nyaman pakai jalan, ya itu jalan. Ya contoh lah, wong zaman dulu itu ya. Dari semula kembali ke semula. Kita zaman dulu itu ya, ndak ada HP, silaturahmi kenceng. Ya bukan. Pengen iki, ya paling rono. Walaupun awake dhewe gak ngerti nek wong nang mah ndak kayak gitu loh. Kita hanya punya keyakinan, ya udah aku pengen dolan nang ngene koncoku. Ya kan? Tatkala aku pengen dolan rono dan aku pengen ngopi rono. Jadi yo saiki gak nunggu WA dulu. Bahkan wis ono WA, wis ngerti nek wong ngene mah kadang laras itu. Iya. Ora dibales. Kayak sapa? Kayak aku. Ketok. Jadi gini. Inilah kait Wali Songo ini ajaran-ajaran para leluhur kita itu menunjukkan bahwasanya betapa indahnya hidup ini dan betapa indahnya negara ini, tanah ini, dan betapa indahnya diri ini, iman ini. Sudah cukupnya itu sudah. Kita mensikapi keadaan, menerima keadaan, bijak dengan kenyataan. Itu lebih konkret kalau menurut saya. Ya itu tadi. Dulu wong awake dhewe iki ning ndi-ndi nggo motor pengen nggo motor nyilang. Kowe nyaman. Dalam tanda kutip awake dhewe waktu turun di motor kayak ngepit ya penak. Kenapa kok saya gitu tidak penak? Terus ngomong ya, itu kan zaman dulu Ustaz, gitu kan. Beda kalau zaman sekarang gitu. Sing bedake sapa kan ngono. Karena kita punya impian. Keadaan punya kenyataan. Ya kan? Ya. Kita punya impian untuk mewujudkan opo sing awake dhewe pengin ke. Sesuk ngene. Lah tapi keadaan punya kenyataan. Nak wis diwalik koyo ngene iki dikai pandemi ngene iki. Yes. Nah, piye wis arep pola piye? Ya, cara Allah itu mau berbicara sama kita. Tuhan itu mau berbicara sama kita. Egois kan diri kita kan. Ya gitu. Kowe lah apa kowe? Oke, sing kemarin lah wis. Langsung sepele dijarang kepiku sepele. Dan kita selalu pengen deh, estimasinya kayak gini. Dari dulu kita selalu hidup dengan rencana. Dan kita selalu tergantung pada rencana. Kita lupa bahwa ada sekian persennya yaitu adalah titik ngendikane Gusti Allah. Ya benar. Sekian persennya adalah titik ridhonya pangeran. Karena kita tidak sadar bahwasanya ini ada ridhonya pangeran di situ repot sudah. Benar guys? Masuk akal. Benar. Enggak masuk akal. Memang sistematisnya seperti itu. Iya, harus seperti itu. Emang sistematisnya emang harus seperti itu. Dan memang kayak gitu. Jadi kalau orang itu mau contoh lah, Ketbian lah, mungkin sebelum ada wabah ini atau mungkin sebelum ada pandemi kayak gini, kita selalu biasa berpikir, aku nak gawe apa kayak gini. Lalu nak gagal piye? Gagal aku mulai mana aku ngene. Ya kan? Tingkat kegagalannya paling sekian persen. Kita prospek itu suatu usaha kita atau suatu kerjaan kita. Dan kita akan berpikir, Allah apa dijimuk paling gak ngabe. Pangeran batur. Iya benar ini. Iya udah. Main-main main. Kayak contoh ini ada orang, misalkan ini contoh ada orang. Dia ngangsur mobil, contoh katakanlah ngangsur mobil. Ini contoh lah ya, contoh ya. Contoh dia ngangsur mobil. Wah, aku angsuran sekian juta ini. Contoh katakan angsuran 3 juta ini kan. Wah, aku nak sepi-sepi aku jek ono kerjaan liyane. Kerjaan liyane sepi-sepi jek ono kerjaan liyane. Kerjaan liyane sepi-sepi yo jek iso utang koncone. Itu, ini kayak gitu. Tapi nek wis ono wabah kaya ngene iki ya to. Wis kerjaan utama sepi, kerjaan sampingan sepi, kerjaan darurat sepi. Ditambah kok utang koncone angel. Wong ora butuh duit kabeh kan ngono ya. Nah, iku
titik akhir ya manusia harus berpikir, oh ternyata saya tidak punya rencana apa-apa. Yang bisa saya pastikan itu akan sebuah keberhasilan. Keberhasilan itu hanya murni milik Tuhan. Benar kan? Itu murni milik Tuhan. Dan kita hanya mempunyai prospek. Tapi salah juga kalau kita tidak punya rencana loh ya. Tanda nenggone obrolan iki iku salah nek awake dhewe ganti rencana iku salah. Dan suatu kesalahan yang sangat besar. Gini. Nah, cara kemarin anak-anak kayak gini, konco-konco. Hidup berawal dari halu, semua berhalu. Tapi jangan jadikan itu hanya sebagai halusinasimu saja. Bagaimana halusinasimu itu iso jadi suatu profesi untuk mewujudkan ikumu kan. Dan dalam suatu profesi itu ada kait-kait yang mana profesi itu tidak akan mencapai titik keberhasilannya sempurna tanpa ada konteks keridhaan Tuhan. Benar gak? Saya ingin lah. Hatai contoh ya, awakmu kerja. Karena kita hidup kan berketuhanan. Ya jelas. Tidak boleh itu, kalau tidak itu tidak boleh. Saya contoh ngene ya. Awake dhewe iku nduwe rencana, dengan rencana awake diwujudkan dengan profesinya awake dhewe kerja. Tapi kerja kuwi gak akan iso menghasilkan hasil yang lancar tanpa ada restu dari Tuhan. Engkau berterima kasih kepada yang mengasihi. Ini contoh ngene, kowe rencana iki contoh ya. Wah, aku kerja 1 bulan gajianku sekian, iki contoh ngene. Aku kerja 1 bulan gajianku tenang bae gitu kan. Wah, potong utang sik samene gitu kan. Tengah-tengah jalan jebule ternyata kecelakaan kayak loro kayak usum wong nyumbang kayak, ya kan. Lagi usum iki. Lah kan pandemi ngene wis kena PPKM ya saya ono wong digawe. Ya kan ngono kan. Jadi tambah repot meneh. Dulu ana kebutuhan ekstra yang mungkin sifatnya gue mungkin kepengen klambi sing apik, kepengen celana sing apik, ya kan? Dan itu menjadi kait-kait tertentu sehingga awake dhewe itu harus bijak menghadapi kenyataan dan keadaan ini di masa pandemi atau pageblo koyo ngene iki. Iya ra? Nah, makane di situ kita sebagai orang-orang yang jelas beriman itu kita harus punya satu mindset. Tatkala aku sudah tidak bisa kemana-mana, aku harus kemana-mana dengan satu, yaitu kembali kepada Allah. Ya kembali lagi awal tadi tuh. Kita berpikir bijak untuk menyikapi keadaan. Dan bijaksana menyikapi keadaan. Dan di antara keadaan itu adalah kita ternyata tidak punya tempat dan naungan yang tetap dan nikmat, kecuali kembali kepada Gusti Allah. Shallallahu alaihi wasallam.